Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu judulnya adalah, kita akan lihat sama-sama judulnya, Cerita Cinta 10 Hari ke Depan. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira ada cerita cinta apa sih 10 hari ke depan, bisa ikuti pembacaan ini ya. Kemudian untuk para sahabat juga yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Kita akan mulai baca sama-sama tentang kisah cinta 10 hari ke depan. Jadi ini bisa untuk kamu yang masih single ataupun untuk kamu yang udah punya pasangan. Kita akan baca 10 hari ke depan. Ada kisah apa saja terkait cinta. Sekarang fokus ya. Fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Kisah cintaku 10 hari ke depan. Kembali ya, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, kisah cintaku 10 hari ke depan. Sekali lagi tanyakan dalam hati, kisah cintaku 10 hari ke depan. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 6 buah kartu pertama ya. Nanti kita akan eksplorasi. Oke, kita punya 6 buah kartu pertama. Untuk masing-masing kartu, Tarotku akan tambahkan 1 buah kartu lagi ya. Oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama. Kisah cinta 10 hari ke depan. Untuk kamu, kita lihat cerita pertama. Ada cerita 4 pentacle ya, ini cerita hubungan yang stabil, hubungan yang baik-baik saja, ini positif. Jadi untuk kamu dalam 10 hari ke depan ini cerita positif, cerita tentang hubungan yang semakin stabil, cerita tentang hubungan cinta yang semakin kuat. Kita akan lihat di bawah. Ada kartu Knight of Cup. Nah, bagaimana kondisi stabil ini bisa dibentuk? Dengan cara bisa menjaga diri dengan baik, dengan cara tidak mudah tergoda, dengan cara tidak melanggar hal-hal yang mungkin akan jadi berbahaya untuk hubungan cinta kalian. Misal ada suatu tawaran yang kelihatannya menarik, tetapi tawaran ini punya kecenderungan mengganggu hubungan cinta kalian, sebaiknya ditolak. Jadi sejak awal kita yang membentengi diri. Ini akan positif ya. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Ada kartu 7 pentacle ya. Ada kartu 7 pentacle yang cerita tentang harapan-harapan atau impian-impian di masa depan yang ternyata masih belum bisa diwujudkan. Cerita pertama tadi memang kisah cinta kalian stabil. Tapi di cerita kedua fokuslah pada masa sekarang, nggak perlu mikir terlalu jauh, nggak usah berangan-angan terlalu jauh, karena saat cerita 7 pentacle ini cerita tentang mimpi-mimpi, angan-angan yang banyak dibangun, banyak dibahas, itu ternyata akhirnya hanya tinggal impian saja. Lebih fokuslah ke masa sekarang. Kemudian ada cerita 1 SWOT, nah ini dia ya. Fokus ke masa sekarang, lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, tidak perlu berandai-andai terlalu jauh. Karena jika kamu dan dia banyak berandai-andai 10 hari ke depan, ternyata andai-andai kalian hanya tinggal sebuah andai saja ya, bukan suatu realita. Selanjutnya ada kartu Queen of Pentacle, cerita kesepian. Jadi untuk kamu bisa aja ada kondisi mungkin akan LDR. Bisa aja ada kondisi mungkin dia punya kesibukan, kegiatan dia banyak, akhirnya kamu nggak bisa bareng dia. Ini cerita kesepian ya. Selanjutnya, nah, ada kartu date yang muncul. Awalnya punya rencana mau bersama, tapi karena satu atau lain hal dia mungkin harus segera keluar kota. Awalnya mungkin mau menghabiskan minggu bersama-sama, tapi karena satu atau lain hal, ada pekerjaan atau ada urusan keluarga, akhirnya jadwal yang udah kalian sepakati bersama, kebersamaan kalian akhirnya nggak bisa terwujud. Dan akhirnya ada kondisi kesepian atau sendirian ya. Cerita ketiga.
Kita masuk ke cerita keempat. Ada kartu Page of Pentacle, perkenalan secara nyata dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda. Hati-hati di sini ya. Bisa jadi baik dari sisi kamu atau dari sisi dia ada sebuah perkenalan dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda dan hubungannya menyenangkan di awal. Kita lihat lebih jauh antara kamu atau dia ya. Ada kartu The Fool yang ada di bawah, bisa kamu bisa juga dia ya. Jadi kalau kamu yang masih single ini positif, ada perkenalan baik, ada kondisi bagus, ada sebuah pertemuan yang nggak disangka-sangka. Tapi kalau kamu udah nggak single, hati-hati. Bisa aja dari sisi kamu ada pertemuan atau dari sisi dia yang ada pertemuan yang nggak disangka-sangka dan orangnya menyenangkan dan nyambung. Kita masuk ke cerita yang kelima ya. Ada kartu 3 pedang tentang perlakuan tidak adil. Selain ada hal-hal baik dari dia positif dalam 10 hari ke depan, juga ada kondisi-kondisi di mana kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh si dia. Kemudian ada cerita 5 sword. Nah, kenapa kamu merasa diperlakukan tidak adil? Di sini terjadi sebuah kondisi di mana kamu merasa dimanfaatkan oleh dia. Saat dia ada kebutuhan, saat dia memerlukan apapun, kamu selalu berusaha ada, selalu berusaha hadir, selalu berusaha membantu. Tapi giliran saat kamu yang membutuhkan dia, dianya hilang gitu aja, susah dihubungin atau lebih memprioritaskan orang lain daripada kamu. Cerita seperti ini ada ya di 10 hari ke depan. Kemudian yang terakhir adalah kartu Magician ya, ini cerita positif, cerita tentang penciptaan, cerita tentang banyak hal-hal baik dan menarik di luar kebiasaan atau di luar keseharian kalian yang mungkin terjadi dalam 1-10 hari ke depan. Dan hal ini bisa membuat kamu merasa dicintai dan disayangi. Oleh karena itu nggak ada salahnya mulai menyusun sebuah rencana atau jadwal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak biasa kalian lakukan bersama. Suatu hal yang baru, suatu hal yang menarik, suatu hal yang seru yang selama ini nggak pernah kalian lakukan. Karena ini akan jadi positif ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang kisah cinta 10 hari ke depan ya. Apa-apa saja yang mungkin terjadi di antara kamu dan si dia ataupun untuk kamu yang masih single ya. Sampai di sini pembacaan kita di video ini, kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.